Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya silakan melaksanakan absen di Google Classroom kalian masing-masing. Ya, anak-anak, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Iis Rianti, Ibu sebagai guru fisika di SMA Negeri 1 Loajanan. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk pada bab 1, yaitu tentang pengukuran dan besaran. Kemampuan dasar yang akan kalian miliki setelah mempelajari ini adalah sebagai berikut. Dapat mengukur besaran fisika, yaitu massa, panjang, dan waktu. Kita masuk pada pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran lain. Alat ukur yang pertama yang kita bahas yaitu ada mistar. Skala terkecil mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm. Ketelitian atau ketidakpastian mistar adalah setengah kali 1 mm sama dengan 0,5 mm atau 0,05 cm. Alat ukur yang kedua yaitu jangka sorong. Ada bagian-bagian jangka sorong seperti gambar di atas. Jangka sorong terdiri atas dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Beda skala nonius dengan skala utama adalah 0,1 cm sampai 0,09 cm. Skala terkecil jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Ketelitian jangka sorong setengah kali 0,1 mm sama dengan 0,05 mm atau 0,05 cm. Berikut ada video yang akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Silahkan kalian simak. Video ini Ibu ambil dari Rumah Belajar. Alat ukurnya berbentuk seperti ini. Ini yang namanya jangka sorong atau yang kita kenal sebagai vernier caliper. Alat ukur ini yang kita akan gunakan pada video pembelajaran kali ini. Mungkin sahabat fisika akan bertanya-tanya, apa sih vernier caliper? Atau mungkin ada yang bertanya, apa ya kegunaannya? Vernier caliper atau kita kenal sebagai jangka sorong merupakan sebuah alat ukur yang memiliki ketelitian hingga 0,01 cm. Jadi alat ukur ini sangat teliti atau akurat sekali untuk mengukur sebuah benda. Lalu apa saja ya kegunaannya jangka sorong ini? Ternyata banyak sekali kegunaan jangka sorong ini. Pertama-tama dia akan bisa mengukur ketebalan suatu benda. Jadi ketebalan suatu benda kita bisa mengukur berapa. Terus yang kedua kita akan bisa mengukur diameter luas sebuah benda. Yang ketiga, alat ukur ini juga bisa mengukur diameter dalam sebuah benda. Yang terakhir, dia juga bisa mengukur kedalaman suatu benda. Oke, bagian pertama yang harus kalian kenal dalam jangka sorong adalah skala utama. Skala utama berada di tengah alat ukur jangka sorong tersebut. Lalu bagian kedua adalah skala nonius. Skala nonius ini merupakan skala terkecilnya jangka sorong, biasanya 0,01 cm. Lalu, bagian ketiga adalah stick atau batang yang berada di belakang jangka sorong. Biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman benda. Lalu, bagian keempat adalah rang bawah. Rang bawah ini sering digunakan untuk mengukur diameter luar. Lalu, bagian terakhir adalah rahang atas. Rahang atas ini sering digunakan untuk mengukur diameter dalam sebuah benda. Ini yang biasanya paling sering digunakan. Oke, itu merupakan. Oke, setelah mengetahui bagian-bagian dari jangka sorong ini, saatnya kita menggunakan alat ini untuk mengukur sebuah spidol. Ini saya memiliki sebuah spidol. Kita akan mengukur spidol ini menggunakan jangka sorong. Oke, saatnya kita menggunakan jangka sorong untuk mengukur spidol ini. Nah, dari sini
Sebenarnya ada 3 cara mengukur. Pertama, saya bisa mengukur diameter luarnya seperti ini. Jadi saya menggunakan rang bawah. Ini yang kedua, saya bisa mengukur kedalaman pakai stick dip seperti ini. Kita menggunakan stick yang panjang ini. Nah, tapi yang akan kita hitung adalah diameter dalam karena biasanya susah menghitung diameter dalam. Jadi saya akan menggunakan rang atas ini. Ini kita kencangkan, kita geser rangnya, dan yang bawahnya lalu oke. Untuk mencari hasilnya, pertama-tama fokus sama skala utama. Di skala utama di sini ada 0, 1 dan seterusnya. Nah, setelah melihat skala utama, kita harus fokus dengan skala nonius yang ada tanda nolnya. Di tanda 0 ini ternyata skala nonius yang 0 ini menunjuk di angka 1,1-nya skala utama. Jadi di sini dia menunjuk di 1,1-nya skala utama. Lalu langkah kedua yang setelah kita udah tahu bahwa itu 1,1 di skala utama. Langkah keduanya kita harus mencari garis yang berhimpit antara skala nonius ini dengan skala yang utama. Jadi kebetulan di sini ada angka 8 yang garisnya ternyata berhimpit atau lurus dengan garis yang ada di skala utama. Jadi kalau dihitung menggunakan aturannya jangka sorong, berarti 1,1 yang di skala utama yang satuannya cm ditambah dengan angka 8 tadi dikali dengan 0,01 yaitu nilai satuan terkecilnya jangka sorong 0,01 cm sehingga 1,1 cm ditambah 0,08 cm. Maka hasilnya adalah 1,18 cm sehingga diameter dalam pinjol yang di sini adalah 1,18 cm. Ya, itu tadi penjelasan tentang cara menggunakan jangka sorong. Sekarang kita masuk ke alat ukur yang ketiga, yaitu mikrometer skrup. Skala utama tertera pada selubung dan skala nonius tertera pada selubung luar. Selubang luar memiliki 50 skala. Satu skala pada selubang luar sama dengan jarak maju atau mundur rahang geser sejauh 0,5 mm per 50 sama dengan 0,01 mm. Skala terkecil mikrometer skrup adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Ketelitian mikrometer skrup adalah setengah kali 0,01 mm sama dengan 0,05 mm atau 0,0005 cm. Ya, perhatikan video berikut yang Ibu ambil dari rumah belajar juga, video tentang cara menggunakan mikrometer skrup. Hai sahabat fisika, pernahkah kalian menggunakan sebuah mistar untuk mengukur sebuah benda? Contohnya seperti video di samping ini. Namun, pernahkah kalian menggunakan sebuah mistar untuk mengukur sebuah benda yang sangat kecil? Atau benda itu memiliki diameter yang kecil? Atau benda itu memiliki keberadaan yang sangat tipis? Pernahkah kalian mengalami kesulitan? Nah, di dalam dunia fisika ada alat ukur yang bisa mengatasi semua masalah itu. Mau tahu lebih jelasnya? Hai, ketemu lagi dengan saya, Sugi Arif Kartono. Hari ini saya akan menjelaskan alat ukur dalam dunia fisika yang bernama mikrometer skrup. Pertama-tama, kita harus mengerti bentuk benda alat ukurnya seperti apa. Gambar alat ukurnya seperti ini. Ini adalah nanti diutamakan untuk benda yang sangat kecil atau tipis karena penelitian mikrometer skrup ini adalah 0,01 mm. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya terlebih dahulu. Jadi di sini ada yang namanya angka, lalu yang ini adalah angka geser, lalu ada skala yang terkenal di sini itu skala utamanya. Lalu yang di sini ada skala bukan, jadi yang terkenal sebagai skala nonius. Skala nonius ini yang memiliki ketelitian NST atau nilai satuan terkecil 0,01 mm. Di sini, maka kita akan mencoba untuk mengukur sebuah benda. Di sini
Oke, saatnya mengukur ketebalan koin ini menggunakan alat ukur mikrometer ini. Nah, apabila ketebalan koin ini lumayan tipis sehingga dikatakan menggunakan sebuah misal, maka kita akan mengalami kesulitan yang cukup berarti untuk mengukur ketebalan ini. Sehingga kita menggunakan alat ukur mikrometer ini supaya kita bisa mengukur ketebalan sebuah koin. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus menggeser sebuah skala nonisnya sehingga menciptakan sebuah ruang di sini untuk memasukkan koin ini. Apabila sudah digeser dan tercipta ruang, maka masukkan koin tersebut, lalu kita putar. Langkah selanjutnya kita putar kanan tersebut dengan gesernya hingga dapat menjepit koin tersebut. Nah, seperti ini. Nah, ini koinnya sudah terjepit seperti ini. Apabila sudah terjepit seperti ini, langkah kedua adalah kita harus fokus dengan skala utama. Skala utama ini ada di berada pegangan yang utama ini. Skala utama di sini yang akan terlihat di sini ada angka 0. Angka 0 di sini artinya adalah 0 mm. Nah, supaya tidak bergeser kita kunci. Nah, setelah fokus sama skala utama ini kita lihat di bawahnya ada garis di bawah, itu artinya adalah 0,5 mm atau setengah mm. Lalu geser lagi ternyata ada garis di atas, artinya adalah 1 mm. Kita lihat lagi ternyata ada garis di bawah lagi, berarti di situ adalah 1,5 mm. Lalu kita lihat lagi di skala utama ternyata masih ada garis di sebelah sini, dan garis tersebut adalah angka 2 mm. Dari sini kita catat bahwa di skala utama yang tertera adalah angka 2 mm. Nah, 2 mm ini kita catat dulu. Lalu langkah ketiga atau langkah selanjutnya kita harus mengetahui garis yang berhimpit antara skala nonius yang kita putar tadi dengan skala utama. Di sini kebetulan ada angka 30 dan 35. Di bawahnya 30, atasnya 35. Dan kebetulan ada garis yang sejajar dengan skala utamanya. Seperti itu, dan angka itu menunjukkan di angka 32. Nah, untuk menghitung skala nonius ini adalah caranya adalah angka 32 tadi dikalikan dengan NST alat ukurnya mikrometer, yaitu 0,01, sehingga kalau kita hitung 32 dikali 0,01 menghasilkan angka 0,32 mm. Lalu untuk menentukan hasil akhir pengukuran ini adalah tadi angka nilai yang 2 mm di skala utama ditambahkan dengan 0,32 mm di skala nonius, kita jumlah, maka hasilnya adalah 2,32 mm. Jadi kita sudah mengetahui bahwa ketebalan koin ini adalah 2,32 mm. Ya, itu tadi cara menggunakan alat mikrometer skrup. Kemudian alat ukur yang ketiga yaitu alat ukur waktu, yaitu stopwatch. Skala terkecilnya adalah 2/20 sekon sama dengan 0,1 sekon. Ketelitian stopwatch sama dengan setengah kali skala terkecil sama dengan setengah kali 0,1 sekon sama dengan 0,05 sekon. Ketidakpastian pada pengukuran. Ada yang namanya kesalahan atau error, adalah penyimpangan nilai yang diukur dari nilai benar X0. 3 macam kesalahan. Yang pertama, keteledoran disebabkan oleh keterbatasan pengamat. Kedua, kesalahan acak disebabkan fluktuasi-fluktuasi yang halus pada kondisi-kondisi pengukuran. Ketiga, kesalahan sistematis yang menyebabkan kumpulan acak bacaan hasil ukur distributif secara konsisten di sekitar nilai rata-rata yang cukup berbeda dengan nilai sebenarnya. Penyebab kesalahan pengukuran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan kalibrasi, yaitu penyesuaian pembubuhan nilai pada garis skala pada saat pembuatannya. Kedua, kesalahan titik nol. Ketiga, kesalahan komponen lain seperti melemahnya pegas. Keempat, kesalahan arah pandang membaca nilai skala. Ya, ini materi untuk pengukuran. Ibu cukupkan sampai sini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung komen di Google Classroom atau melalui WA. Untuk materi berikutnya, yaitu tentang besaran dan satuan, akan Ibu sampaikan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.